tanda-tandanya orang dapat Lailatul Qadar. Nah, ini yang penting. Jadi ibu lebih termotivasi lagi untuk beramal ibadah. Kalau pengen tahu, dan sampai sekarang Rasulullah pun tidak pernah kasih tahu. Sama dengan orang haji dan umroh. Apa ciri-cirinya orang haji yang umroh dan hajinya itu makbul dan mabrur? Tak ada yang tahu. Tapi kata para ulama dan Nabi mengatakan ada perubahan yang meningkat. Itulah kenapa kalau haji faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Orang yang haji maka dia tidak lagi fusuk, tidak fasik, tidak lagi rafas, melakukan dosa-dosa zina, tidak lagi jidal, tidak lagi melakukan dosa melalui lisan, tidak mencaci maki, tidak dendam, tidak iri, tidak lagi sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga sholat, inat sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya dia bagus, sholatnya dia berkualitas, diterima, berarti dia sudah tidak melakukan maksiat lagi. Kalau ada orang yang sholatnya baik, sholatnya rajin, tapi masih bermaksiat, berarti ada yang salah dalam pelaksanaan sholatnya. Mungkin karena kurang khusyuk lah, mungkin karena tidak terlalu menguatkan dalam bacaannya, dia hanya sekedar mengukur kewajiban dan sebagainya. Sama dengan Lailatul Qadar, ada perubahan yang meningkat. Puasa Ramadan nanti 30 akhir masuk Idul Fitri, apakah puasa kita terima? Ada perubahan. Apa perubahannya? Contohnya Pak Ustadz, dulu ketika lewat kota infak itu ngasihnya 2.000. Tapi setelah selesai Ramadan, karena dia dapat Lailatul Qadar, berubah, bukan 2.000. Berapa Pak Ustadz? 2.500. Nah, tak masalah meskipun cuma 500. Yang penting ada perubahan. Sebelum Ramadan ngamuk-ngamuk dia. Yang si istri merepet sama suami, mau. Tak berhenti sama suami. Selesai Ramadan, nunduk dia Pak Ustaz, tenang kali Pak Ustaz. Berarti ada perubahan Pak Ustaz. Kenapa tidak tenang? Stroke Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang stroke semua kena penyakit. Mohon maaf ya, mudah-mudahan yang stroke sembuh. Bukan saya nyinggung orang yang stroke. Ini kan dipelesetkan. Ada perubahan yang meningkat. Dulu ketika diajak ke masjid, Pak Haji, ayo ke masjid Pak Haji. Tenanglah katanya. Rupanya Pak Haji sibuk main gaple. Keplak, palak 6, palak 10. Tapi setelah Ramadan berubah dia. Sholat Jumat datang jam 10. Ditanya Pak Haji, berubah betul Pak Haji setelah puasa. Alhamdulillah nampaknya dapat Lailatul Qadar. Tapi kenapa Pak Haji kok berangkat jam 10? Salah nengok jam tadi anak muda. La ilaha illallah. Rupanya ditengok jam 10 nampak jam 12. Jadi bukan karena berubah. Enggak, itu kan plesetan saja. Maksudnya apa? Ibu bisa ngukur ke sendiri. Ibu dapat Lailatul Qadar atau tidak? Makanya salah satu tanda di siangnya, paginya, dia matahari tidak terlalu panas. Meskipun panas sejuk. Kenapa? Karena tadi malam begitu banyak sinar malaikat. Sehingga sinar matahari kalah dengan sinar malaikat yang nurnya bahkan nur malaikat Jibril. Tapi jangan gara-garanya ibu nanti sebelum akhir tengok hujan, gak jadilah nanti malam. Pas tengok sejuknya tanggal 23 Ramadan sejuk senang. Oh berarti udah Lailatul Qadar, nanti malam tak usah lagi itikaf. Nah ini tak betul. Jadi salah satunya adalah matahari itu di siang hari ibu nanti tengok-tengok aja lah di 10 terakhir Ramadan itu. Tengok apakah matahari itu bersinar kuat sekali atau bagaimana. Dia memang panas tapi tidak menyengat. Kenapa? Mataharinya sudah kalah dengan nur malaikat. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi dengan nur Nabi Muhammad. Ini salah satu bentuk kajian keistimewaan Lailatul Qadar.